Ya, salam sunnah kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu Tuhan yang disembah. Shalom, damai sejahtera Kristus tercurah bagi kita semua. Lentera Injil terpanggil menyinarkan cahaya Injil sehingga semua orang diterangi oleh sinarnya. Tema ini digali berdasarkan kajian kata Kyrios yang berdasar manuskrip papirus Perjanjian Baru. Video ini merupakan jawaban yang kedua buat heresi Arianto, Menahem Ali, Edi Prayetno di Geraha Mualaf. Dan Geraha Mualaf ini beberapa kali mengumpulkan bidat dan kemudian juga menggunakan ajaran-ajaran rabi yang mendukung ajaran mereka, iman mereka, dan kemudian dipakai sebagai amunisi untuk menyerang kekristenan. Dan anehnya Geraha Mualaf ini hanya mengambil bagian-bagian yang mendukung doktrin atau ajaran mereka saja. Sementara pendapat Rashi dan para rabi-rabi yang lain yang tidak sesuai dengan ajaran mereka, mereka tutup mata. Dan kali ini juga mereka menggandeng heresi Arianto dengan membawa sebuah tema yang sama dengan ajaran mereka, mengabaikan perbedaan-perbedaan di dalam ajaran Unitarian Arianto ini, dan mengambil sedikit persamaan itu dipakai sebagai amunisi untuk menyerang Kristen. Padahal kita juga tahu bahwa ajaran Unitarian, ajaran para rabi, Yudaisme itu pun juga banyak perbedaan dengan ajaran Muslim. Tetapi perbedaan-perbedaan itu mereka abaikan demi menyerang iman Kristen. Banyak perbedaannya. Misalnya, apakah para rabi itu mengakui bahwa betul ada kata Ahmad atau Muhammad di dalam Tanakh atau perjanjian lama mereka? Tentu mereka para rabi mengatakan tidak ada. Tetapi mereka mengabaikan itu, lalu menggunakan pemikiran-pemikiran para rabi untuk menyerang Kristenan. Padahal seharusnya mereka harusnya justru mencari betul nggak keyakinan mereka bahwa Muhammad atau Ahmad itu ada di dalam Tanakh. Itu tanyalah pada para rabi. Tetapi hal itu yang sudah menjadi keyakinan mereka dan mereka yakin para rabi itu pasti menjawab tidak ada, itu mereka abaikan. Tetapi bagian para rabi yang menentang Tritunggal, bagian Unitarian yang menentang Tritunggal, itu mereka pakai sebagai peluru amunisi untuk menyerang kekristenan. Jadi ini tidak fair. Seakan-akan setuju dengan para rabi, seakan-akan setuju dengan Unitarianisme, tetapi sebenarnya di sisi lain mereka nggak setuju. Jadi pilih-pilih saja, ya, seperti kebiasaan comot-comot ayat yang mendukung pemikiran mereka. Sebelum lebih jauh saudara menyaksikan video ini, silahkan subscribe. Yang belum subscribe, like, share supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam tayangan video Geraha Mualaf ini, heresi Arianto mengatakan tuduhan tentang kata kurios. Menurut heresi Arianto ini, penterjemahan kata kurios atau yang benar sebenarnya Kyrios ini penyebab kesalahan orang Indonesia sehingga mereka mentuhankan Yesus. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Khusus untuk bahasa Indonesia, kita perlu mencermati bahwa kita memiliki satu kerancuan yang harus kita sepakati dulu dalam dialog-dialog lintas agama, yaitu tentang kata Tuhan. Sebab memang terus terang harus diakui kata ini cukup rancu dalam bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa aslinya memang Tuhan itu berasal dari kata tuan
Itu sastrawan Remi Seladu pernah menulis itu, dan kata Tuhan itu berarti majikan, pemilik, pemimpin. Ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin setara dengan kata Lord. Kalau dalam bahasa Yunani setara dengan kata Kurios. Kalau dalam bahasa Ibrani setara dengan kata Adon atau Adonai. Nah, di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, maka kata Tuhan ini masih ditempatkan dengan makna dasarnya, yaitu sebagai pengganti kata Lord atau majikan. Sehingga ketika kita mendengar kata Tuhan Yesus di dalam pembacaan Alkitab berbahasa Indonesia, itu maksudnya adalah Lord Jesus, bukan God Jesus. Ya. Sedangkan Alkitab berbahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata God, kata Theos, kata Elohim, itu menggunakan kata Allah. Ya, sehingga kadang-kadang kalau kita berdialog itu cukup rancu ketika menggunakan kata Tuhan pada Yesus Kristus di kalangan pembaca Alkitab berbahasa Indonesia dengan penggunaan kata Tuhan di kalangan teman-teman yang non pembaca Alkitab berbahasa Indonesia. Ketika saya menyebutkan kata Tuhan Yesus, maka yang dimaksud itu adalah Lord Jesus, atau bahasa Jawanya Gusti Yesus. Lebih ke arah majikan, pemimpin, penguasa, bukan kepada God atau sesembahan yang maha kuasa seperti yang dimaksud dalam kamus. Karena kalau di dalam Alkitab itu 1 Korintus 8 ayat 6 misalnya berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, only one God, yaitu Bapa. Kemudian, dan satu Tuhan saja, one Lord, yaitu Yesus Kristus. Jadi sangat dipisahkan antara gelar God dan gelar Lord di dalam kitab suci. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ustadz Ali bahwa kekristenan yang diinspirasi oleh Yesus Kristus itu sangat berakar kepada teologi Yudaism. Sehingga sebetulnya ketika kita melihat Yesus Kristus berbicara di dalam Markus 12 ayat 29 tentang hukum yang terutama, maka Yesus mengutip hukum terutama itu dari kredo atau ajaran utama Yudaism. Nah, ini juga merupakan pembodohan lagi yang diucapkan oleh Arianto. Kekristenan tidak berakar pada Yudaisme, karena Yudaisme itu lahir setelah terjadi penghancuran Yerusalem. Lalu beberapa rabi kumpul-kumpul di kota Jamnia. Mereka kemudian berdiskusi dan kemudian mereka menolak paham-paham Yahudi yang lain. Kemudian mereka mendirikan yang namanya paham Yudaisme. Jadi kekristenan itu lebih dahulu daripada Yudaisme. Ya. Bahkan Yudaisme kemudian menolak Eseni, menolak Samaritan, ya, menolak sekte-sekte yang lain di dalam ajaran-ajaran Yahudi yang kuno. Jadi ketika Yesus ditanya apa ajaran utamamu, maka Yesus langsung mengutip kredo Yahudi. Ini menunjukkan bahwa akar dari kekristenan mula-mula itu sangat-sangat dekat dengan Yudaisme. Nah, ini juga kembali dia bersilat kata. Ya, sebenarnya ajaran Yesus bukan mengacu kepada kredo Yudaisme, tetapi mengacu kepada Taurat Musa. Bahkan kredo Yudaisme pun juga sama-sama mengacu kepada Taurat Musa. Padahal di situ konteksnya Yesus ditanyain, bukan Tuhan, apa dasar utama ajaranmu? Bukan, tetapi Arianto memutarbalikkan, nambah-nambahi pola pikirnya sendiri. Dia masukkan di dalam ajaran Alkitab. Padahal Alkitab tidak menyebutkan Yesus ditanyain, Tuhan, apa dasar ajaranmu yang utama? Tetapi ada orang ahli Taurat yang bertanya, dari aturan-aturan hukum Musa itu manakah hukum yang utama atau ajaran yang utama dari hukum-hukum Musa? Maka Tuhan Yesus menjawabnya adalah
Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu hukum yang utama, bukan ketika ditanyain apa ajaranmu yang utama. Kenapa harus memutarbalikkan firman Tuhan ini demi mendukung ajaranmu, hai Arianto? Universalisme, kenapa nggak jujur saja? Dan kemudian juga Yesus Kristus menyampaikan di dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah, monos, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini kembali ya, Arianto hanya menekankan dari sisi kemanusiaan, padahal Alkitab Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dilanjutkan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apalagi dia memutarbalikkan tadi yang mengatakan bahwa ajaran yang utama Yesus adalah Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Padahal dia itu ditanya oleh ahli Taurat, hukum mana yang paling utama dari hukum Taurat? Yang kalau kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bertanya, wahai Allah Tuhan, dari ajaranmu yang disampaikan kepada Musa, hukum-hukummu yang disampaikan kepada Musa, manakah hukum yang terutama? Adonai Hashem pun juga akan mengatakan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad, itulah hukum yang terutama. Kalau begitu, apakah berarti Yahweh itu harus menyembah Yahweh yang lain, atau Adonai itu harus menyembah Adonai yang lain? Ya, tentu bukan. Jadi itulah jawaban atas pertanyaan ahli Taurat yang bertanya, dari hukum-hukum Musa itu hukum mana yang terutama? Begitu Bro Arianto, pahamlah sedikit, buka pikiran sedikit ya. Jangan dipelintir, karena kalau engkau bertanya pada Tuhan, pada Roh Kudus, pada Allah Bapa pun, dia juga akan menjawab Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Disinilah Yesus mengambil posisi bahwa dia adalah utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Dia tidak mengambil posisi setara dengan yang mengutus, tetapi dia mengambil posisi, aku adalah utusan dari satu-satunya Allah yang benar. Baik, kemudian ini ada pertanyaan menarik, karena kita ketahui bersama bahwa seringkali Rasul Paulus ini dituduh yang menciptakan Trinitas. Padahal kita ketahui bersama, ternyata tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Pendeta Arianto, kasusnya ini adalah pada terjemahan kata kurios, karena kita ketahui perjanjian baru ini adalah bahasa Yunani. Kata ganti dari Tuhan atau Tuan itu adalah hasil terjemahan daripada kurios. Nah, dalam pertanyaan ini sangat jelas menunjukkan bahwa Graham Mualaf ini berusaha menghilangkan perbedaan-perbedaan dari sumber-sumbernya hanya dengan fokus untuk menyerang Kristenan. Sehingga pada waktu ada pertanyaan tentang Paulus yang dianggap mengajarkan Tritunggal, Menahem Ali nggak mau menjawab. Ya, lalu kemudian ketika ada pertanyaan tentang roh kebenaran, Menahem Ali juga nggak mau menjawab, karena kalau dia menjawab pasti akan berbenturan dengan ajarannya Arianto, maka dia melarikan diri, nggak mau jawab. Dengan alasannya saya mau fokus kepada perjanjian lama saja. Itu yang dia katakan ya, untuk menghindari perbedaan, supaya video yang mereka tampilkan, tema yang mereka tampilkan itu benar-benar bisa akan sama menyerang kekristenan. Nah, ini adalah strategi mereka. Ya, kalau bisa dibilang kelicikan, karena faktanya banyak perbedaan-perbedaan antara Unitarianisme Kristen dengan Muslim, itu mereka abaikan, mereka ambil bagian-bagian yang sama. Tentu kalau pertanyaan ini ditujukan kepada
Arianto, pasti pertanyaannya akan jawabannya berbeda dengan Menachem Ali. Tapi Menachem Ali melarikan diri, tidak mau membuat tujuannya untuk menyerang kekristenan itu tidak tercapai. Dari video tadi kita dapat ketahui bahwa Arianto menuduh sebuah kesalahan terjemahan Kyrios yang diterjemahkan Tuhan di Indonesia, sehingga menyebabkan kesalahan teologi dengan mentuhankan Yesus, padahal sebenarnya artinya Tuhan. Nah, justru di sini kenapa Arianto memaksa bahwa kata kurios itu artinya Tuhan yang ilah, yang manusiawi, padahal kurios yang aslinya itu kan bisa bermakna ganda. Mengapa Arianto justru mengabaikan makna ganda itu dan menganggap salah? Ya, padahal kurios itu bisa berarti Tuhan yang ilahi, bisa berarti Tuhan yang insani. Dan setelah tidak jujur dia mengatakan bahwa kurios itu hanya kepada manusia, padahal Theos pun juga disebut kurios. Nanti saya akan buktikan bahwa ada teks manuskrip perjanjian baru yang menyebutkan kurios ho theos, bahwa kurios itu dialamatkan kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Ini Arianto tidak jujur atau dia bodoh, nggak ngerti. Namun kalau dia tidak mengerti, berani mengajar, itu kan bahaya. Memang kesesatan bidat adalah dia tidak sadar akan kesesatannya. Dia tidak sadar kalau dia salah. Dia merasa benar atas kebodohannya. Ya. Arianto ini tidak jujur. Kenapa saya katakan tidak jujur? Karena yang mentuhankan Yesus bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh umat Kristen sejati di dunia, dari utara, selatan, timur, barat, seluruh lingkaran bumi ini, dari kutub utara sampai kutub selatan, semuanya mentuhankan Yesus, mengilahikan Yesus, bukan Indonesia saja. Kenapa yang disalahkan hanya Indonesia? Justru terjemahan Indonesia itu mengacu kepada makna yang dimiliki oleh bahasa aslinya, karena tidak ada padanan yang sesuai untuk kata kurios yang ilahi dalam bahasa Indonesia, maka kemudian dipilih kata Tuhan. Mari kita lihat fakta-fakta kata kurios. Kata kurios adalah kata benda yang bermakna penguasa, junjungan, tuan. Nah, kata kurios atau kyrios ini sejajar dengan kata Lord dalam bahasa Inggris. Perhatikan, dalam bahasa Inggris ini bisa menyebut Lord William, manusia, Lord Charles yang juga manusia, tapi juga bisa menyebut Lord Jesus. Nah, ini yang dipertanyakan oleh heresi Arianto tadi, dan juga diamini oleh Edi Prayitno dan Menachem Ali. Tapi juga ternyata bisa untuk menggunakan Lord God, Tuhan Allah. Jadi ini bisa bermakna ilahi. Nah, bahasa Indonesia yang justru tidak mempunyai padanan kata, satu kata yang bisa bermakna ilahi dan bermakna insani, maka kemudian dipilihlah Tuhan, karena memang kurios untuk Yesus itu bermakna ilahi. Kata ini juga sejajar dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa yang sudah disebutkan oleh Arianto. Ada Gusti Patih, Gusti Ayu, Gusti Bendoro, Gusti Pangeran, tapi juga Gusti Allah ingkang akarya jagat. Gusti Pangeran ingkang akarya jagat. Gusti Pangeran yang menciptakan alam semesta. Justru bahasa Indonesia yang tidak punya padanannya, maka bahasa menggunakan kata Gusti. Tetapi bahasa Indonesia itu bukan salah, justru menegaskan yang dimaksud kyrios bagi Yesus. Kurios atau Lord atau Gusti ini bisa dialamatkan kepada Tuhan, juga bisa dialamatkan kepada manusia, karena kurios bisa bermakna ganda, yaitu penguasa ilahi, Tuan ilahi, dan bisa bermakna Tuan insani, bisa bermakna gelar sapaan kehormatan kepada orang biasa. Nah, dalam konteks ini maka kemudian para penyerang ajaran Kristen dan kaum heresi menggunakan celah ini untuk menolak keilahian Yesus Kristus.
tanpa mereka tahu sejarah penulisannya. Mereka tidak mau tahu bagaimana gereja mula-mula itu memahami kata ini. Mereka hanya mencari kata yang penting bisa menyerang kekristenan. Kita akan pelajari kurios dalam bahasa Ibrani. Ini penting sekali ya, kita mempelajari kurios dari bahasa Ibrani ini. Bahasa Ibrani yang sejajar dengan kata kurios adalah adon, yang bisa ditujukan bagi Allah maupun bagi manusia, yang artinya Tuan atau Tuhan atau penguasa. Jadi adon ini sama seperti kurios, bisa ditujukan kepada yang ilahi dan yang insani. Namun dalam bahasa Ibrani khusus untuk Tuhan disebut Adonai. Sehingga untuk konteks Ibrani tidak ada kerancuan dalam menyebutnya, tidak ada kesalahan antara Tuhan yang ilahi dengan Tuhan yang insani atau manusia biasa. Nah, persoalan adalah tahu dari mana ketika kita membaca adon dan kurios ini bermakna Tuhan, Tuhan ilahi, ya, yang pakai huruf besar dengan Tuhan majikan bos yang huruf kecil. Nah, banyak bidat-bidat bid'ah itu sesatnya tidak memahami ini, tidak memahami bahwa kata Adonai itu hanya buat yang ilahi saja, lalu tidak bisa menemukan arti kurios itu. Ya, bagaimana konteks kurios itu diucapkan dan bagaimana pendengar itu menerima memahami kata kurios itu. Kegagalan mencerna pernyataan ini akan menyebabkan jatuh pada kesesatan seperti Unitarianisme. Contoh itu heresi Arianto, Saksi Yehova, Oneness, Yes Only, Sabellianisme, Modalisme, Ebionit dan lain-lain. Atau menjadi bid'ah politeisme seperti Mormon, Mariamites, yang mentuhankan Maria di samping Yesus dan Bapa, sehingga menjadi triteisme. Mari kita lihat perbedaan Adoni dan Adonai dalam bahasa Ibrani. Kita melihat yang Adonai dulu dalam Kejadian pasal 18 ayat 3. Ya, di sini adalah perkataan Abraham ya kepada 3 orang manusia yang lewat dekat tempatnya mau menuju Sodom dan Gomora. Wa yumar Adonai, dan berkata, maksudnya itu Abraham, Adonai Tuhan, imna matsati hen beneha, mohon jika matsati aku mendapatkan hen anugerah beneha di matamu. Adonai ini plural tapi K ini tunggal, mu-nya ini tunggal. Adonai ini plural tapi mu-nya ini tunggal. Alna ta'avor me'al afdeha, mohon janganlah ta'avor melewati me'al, gabungan antara min dan al, dari atas afdeka, afdi, hamba, afdeka, hambamu. Nah, kata kha ini adalah sufik atau akhiran orang kedua tunggal. Nah, akhiran kha ini kata ganti orang kedua tunggal yang menjadi akhiran yang artinya mu. Padahal Adonai ini adalah plural, tapi nanti kita akan bahas pada sesi khusus Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Kita fokus saja kepada kata Adonai. Nah, Adonai ini untuk Allah yang artinya Tuan atau Tuhanku dengan T huruf besar kalau diterjemahkan. Lalu sebutan Tuhan untuk manusia adalah Adoni, bukan Adonai. Ini beda. Ya, beda di dalam Ibrani, bahasa Ibrani. Wetitsak, dan tertawalah Sarah
Sarah istri Abraham berkhirbah dalam hatinya, lemor, dan kemudian berkata, ahare veloti, setelah aku tua, hayeta li. Hayeta dari kata hayah, ada atau menjadi. Menjadikah aku atau akankah aku, tepatnya ya, akankah aku etna birahi, mempunyai keinginan seksual, wadoni seken, dan tuanku, ini maksudnya Abraham, sudah tua. Jadi konteksnya di sini adalah ketika Abraham mendapatkan janji bahwa Sarah akan mengandung, kemudian Sarah ketawa dalam hatinya. Setelah aku menjadi tua, akankah aku mempunyai hasrat seksual lagi? Sementara tuanku Abraham ini sudah tua juga. Kira-kira begitu kalimatnya ya. Nah, dalam konteks ini saudara, bahwa Sarah menyebut Abraham sebagai tuannya itu dengan mengatakan Adoni, bukan Adonai. Ini menunjukkan bahwa kata Adoni ini untuk manusia, sedangkan kata Adonai itu untuk Tuhan yang ilahi. Mari kita pelajari tentang kata Adonai. Adonai itu plural majestic form, seperti Elohim. Jadi sebenarnya tulisannya itu dalam bentuk jamak. Adonai itu Adon dalam bentuk jamak. Orang pertama tunggal, tetapi dalam konteks plural majestic form seperti Elohim. Elohim itu tunggal, tetapi ditulis dalam bentuk jamak. Nah, Adonai ini ditujukan hanya untuk Tuhan, yang berarti tuanku atau Tuhanku, yang maknanya semuanya ilahi. Nah, Adonai ini ternyata di dalam pengucapan sehari-hari digunakan untuk melafalkan atau mengucapkan tetragrama atau nama suci Yod He Wah He. Oleh karena itu mengucapkan Adonai pun juga tidak boleh sembarangan, karena bentuknya itu plural majestic form. Maka tidak boleh mengucapkannya juga dengan sembarangan. Bahkan orang Yahudi Ortodok ada yang menggantikan dengan Hashem daripada Adonai, karena merasa kata Adonai ini juga terlalu kudus. Bagaimana dengan kurios? Sebutan kurios untuk Yesus dalam Perjanjian Baru itu maknanya apa? Sebuah pertanyaan yang penting adalah sebutan kurios untuk Yesus itu dalam konteks Tuan, penguasa insani, atau dalam konteks Tuhan, Tuan, penguasa ilahi. Umat Kristen menyebut Yesus itu Tuhan yang ilahi, yang harus disembah. Benarkah iman Kristen itu? Bagaimana kita tahu dengan pasti bahwa yang dimaksud kurios untuk Yesus itu mempunyai makna Tuhan dengan huruf besar, bukan Tuan dengan huruf kecil? Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mengacu kepada sejarah bagaimana para pendengar langsung dan pengucap langsung kata ini memaknainya. Apakah para pendengar dan penutur langsung kata kurios untuk Yesus ini memaknainya sebagai yang insani atau yang ilahi? Di dalam tulisan-tulisan sejarah, teks gereja mula-mula dari abad 1, abad 2 itu menyatakan bahwa kurios yang di sini adalah dimaksudkan kepada Tuhan yang ilahi. Bahkan di dalam tulisan-tulisan di dinding, di tembok-tembok, di dalam bawah tanah, katakombe bawah tanah, semua menyatakan kurios itu ilahi untuk Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat di dalam manuskrip teks Perjanjian Baru. Teks manuskrip Perjanjian Baru membuktikan bahwa yang dimaksud kurios untuk Yesus adalah Tuhan sesembahan,
bukan Tuan, insani, manusia. Kita perlu tahu bahwa murid-murid Yesus semuanya orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menghormati nama-nama dan sebutan-sebutan suci. Nah, dari sini kita akan tahu bagaimana murid-murid Yesus dan para penutur kata kurios ini memahami kata kurios ini sebagai yang insani atau ilahi. Dalam tradisi penulisan teks, tulisan-tulisan suci ditulis berbeda dan dengan sikap hormat. Tradisi ini disebut dengan nomina sacra. Ya, seperti dalam tradisi Yahudi itu tetragrammaton Yod-He Waw-He. Nah, bagaimana menuliskan nama-nama yang berhubungan dengan nama Yesus? Mari kita lihat. Kita buktikan bahwa nama Yesus itu kurios, dan Yesus itu ditulis dengan nama suci nomina sacra yang artinya adalah yang ilahi. Di sini kita menemukan nomina sacra yang artinya adalah kuriou atau kurios. Pasgarhos an epikales sitai toonoma kuriou sotisetai. Artinya adalah karena semua orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Di sini nomina sacra ini membuktikan bahwa gelar kurios untuk Yesus ini tidak sama dengan gelar kurios untuk manusia. Karena gelar kurios untuk Yesus ditulis dengan nomina sacra. Lalu kita lihat nomina sacra lagi dalam papirus P46. Ini papirus yang disimpan di Chester Beatty. Ini di dalam surat Korintus. Nah, kita menemukan di sini huruf yang digaris bagian atasnya di sini. Inilah singkatan. Ya, ini ada 1, 2, 3. Bawahnya juga masih ada. Ya, tapi kita fokus pada 3 ini saja. Bacanya ini kai apokalipses ho kuriou, dan pernyataan dari kurios dari Tuhan. Oida anthropon en Christo. Aku mengenal seorang manusia di dalam Kristus. Lalu nomina sacra yang ketiga, ho theos hoiden, hanya Tuhan yang tahu, hanya Allah theos yang mengetahuinya. Ini nomina sacra dalam papirus P46. Ya, nama-nama kudus atau nama-nama suci. Selanjutnya adalah papirus di dalam P01. Dibaca di sini kurang jelas di sini ya, karena sudah sangat rusak sekali. Biblos Geneseos nomina sacra, Yesu nomina sacra lagi, Kristu nomina sacra lagi, Huiu, Daud. Kemudian ada tulisan yang rusak ya. Ini juga Huiu, Abraham. Jadi ada baris pertama ini ada 3 nomina sacra. Diterjemahkan, inilah buku silsilah Yesus Kristus, anak Daud, Abraham. Ini juga anak harusnya, anak Abraham. Kalau papirus P01 tadi diteliti bolak-balik, akan diketemukan nomina sacra ini. Iota sigma untuk Yesus, Psi sigma untuk Kristus, Upsilon sigma untuk huios, artinya anak, Pi nu alpha untuk pneuma, Kappa sigma untuk kurios, Theta sigma untuk theos, yang artinya adalah Allah. Nah, ini adalah nomina sacra yang ditemukan dalam papirus P01. Dalam papirus P01 ini penyalin naskah merasa tidak layak atau kurang sopan menulis nama Yesus dan julukan gelar Yesus dengan cara menulis biasa,
maka mereka menulis dengan nomina sacra. Artinya, gereja mula-mula, para penutur kata kurios yang aslinya, itu memahami bahwa kata kurios, Kristus, Yesus, itu sama seperti kata theos. Bahkan kata anak, huios, yang menunjukkan anak itu dialamatkan kepada Yesus, itu pun juga ditulis dengan nomina sacra. Ini mengartikan bahwa maksud kata anak itulah ilahi, Mesias. Apakah kurios untuk Allah dan kurios untuk Yesus sama cara menulisnya? Nah, ini juga untuk menjawab ya heresi Arianto bahwa kurios itu Yesus, theos itu untuk Bapa. Satu theos dan satu kurios. Tetapi faktanya teks Alkitab Perjanjian Baru menyebutkan bahwa kurios itu juga untuk theos. Jadi kurios itu menunjukkan keilahian, bukan hanya menunjukkan Tuhan yang insani. Humin gar estin hi evangelia kai tois teknois humon. Karena untuk kamulah janji itu dan untuk anak-anakmu. Kai pasi tois eis makran osous, dan untuk semua orang banyak, an proskalesite, yang dipanggil, yang akan dipanggil kurios ho theos hemon, Tuhan Allah sendiri. Nah, kata Tuhan Allah ini ditulis dengan nomina sacra, kappa dan sigma, kemudian di garis atasnya, lalu theta dan sigma di garis atasnya. Ini nomina sacra. Dan ternyata nomina sacra kurios untuk theos itu nulisnya sama dengan kurios untuk Yesus, sejajar. Maka kesimpulannya, kata kurios yang dituliskan untuk Yesus itu sama seperti kurios untuk Allah. Kita lihat dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Alexandrinus. Ya, Korintus 1 ayat 3. Karis humin kai erene. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu, apo theopatros hemon, dari Allah Bapa kita, kai kuriu Yesus Kristus, dan kuriu Tuhan Yesus Kristus. Menggunakan nomina sacra, maka artinya Tuhan, bukan Tuhan. Ini juga sama dengan Alexandrinus. Theos Patros ditulis dengan nomina sacra. Kurios Yesus Kristus juga dengan nomina sacra. Di sini bacanya Theu Patros, sini Kuriu Yesus Kristus. Artinya kata kurios untuk theos itu sejajar, setara dengan kurios untuk Yesus. Cara menulisnya sama. Apakah kurios untuk menulis manusia biasa tidak sama? Nah, kita buktikan bahwa menulis kurios untuk manusia itu berbeda cara menulisnya. Jadi penutur asli, para rasul dan para penutur asli, murid-murid para rasul, itu memahami kurios untuk Yesus dengan kurios untuk manusia itu nulisnya dengan cara berbeda. Ini kita buktikan dalam Kolose pasal 3 ayat 22. Hoi duloi upakoete kata pantatois kata sarka kuriois mi en oftalmodouleia os antropareskoi
al en aplotiti cardias phoboumenoi ton kurion. Artinya, hai hamba-hamba, taatilah dengan hormat semua majikan atau tuanmu. Menggunakan kata kurios, huruf biasa, dalam daging, tidak dalam menarik perhatian atau cari muka agar menyenangkan kemanusiaan mereka, tetapi dengan hati yang tulus, ikhlas, karena kamu menghormati Tuhan. Kurion. Perhatikan, untuk menulis kata kurios, ya, untuk Tuhan ditulis dengan nomina sakra, tetapi untuk kurios manusia ditulis dengan tulisan biasa. Jadi untuk manusia biasa, kurios tidak diberi penghormatan seperti kurios yang dialamatkan bagi Tuhan. Kata kurios sendiri sudah bermakna penghormatan, tetapi kepada Tuhan penghormatannya itu dilebihkan, sehingga ditulis dengan nomina sakra. Nah, cara penulisan di dalam Perjanjian Baru ini sama seperti penulisan dalam Septuaginta. Kita melihat Septuaginta dalam Kodeks Alexandrianus. Tetragrammaton Yod He Waw He, nomina sakra Yod He Waw He ditulis dengan kappa sigma dan kappa upsilon. Perhatikan di sini ya. Kurios, kuriu. Ini semua untuk transliterasikan nomina sakra Yod He Waw He. Berdasarkan teks Septuaginta ini, bahwa tetragrammaton atau nomina sakra Yod He Waw He ditulis dengan nomina sakra kurios dan kuriu, untuk menunjukkan bahwa kurios yang dimaksud dalam Septuaginta itulah nomina sakra, maka menulisnya kurios juga dengan nomina sakra. Nah, kita lihat yang lebih detailnya. Ya, cara penulisan ini mengikuti tradisi rabi dalam menulis nomina sakra Yod He Waw He ketika akan ditulis dalam bahasa Yunani. Baris pertama, ken ya, kurios ho theos sou. Ken kurios ho theos sou. Ini dalam kitab Ulangan ya. Dalam kitab Ulangan pasal 15 ada tulisan ken kurios ho theos sou. Kalau di dalam Masoretic teks bahasa Ibrani dituliskan dengan Yod He Waw He. Ya, Yod He Waw He ini kurios Eloheka theos sou, Tuhan Allahmu. Lalu di baris yang ketiga, soi kurios ho theos sou. Dalam Masoretic juga sama, Yod He Waw He Eloheka, Tuhan Allahmu. Nah, jadi kata Tuhan Allahmu ya, yang menggunakan tetragrammaton di dalam bahasa Ibrani itu, di dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani diganti dengan menulisnya kurios ho theos dengan nomina sakra, dengan nama suci, yang menunjukkan bahwa teks aslinya itu adalah tetragrammaton yang mulia. Jadi dari teks tadi bahwa nomina sakra untuk menulis kurios bagi Yesus sama seperti menulis kurios bagi Yod He Waw He dalam bahasa Yunani. Jadi kata kurios untuk Yesus itu artinya sama seperti atau sejajar dengan kurios untuk sesembahan, bukan tuan, bukan majikan, tetapi Tuhan. Buktinya apa? Buktinya cara menulisnya itu sama seperti menulis Yod He Waw He di dalam Septuaginta, yang artinya adalah Tuhan yang suci, yang agung, yang tidak terucapkan nama itu. Adakah pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dengan T huruf besar atau dengan nomina sakra? Artinya Tuhan yang disembah? Jawabnya ada. Di mana? Nah, kalau kita tidak lihat teks asli
Ya, dari papirusnya atau dari kodeksnya kita nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan yang disembah. Tapi kalau kita melihat pada kodeks atau papirusnya, kita akan tahu bahwa Yesus itu mengatakan, akulah Tuhan yang disembah itu. Kita lihat dalam kodeks Alexandrinus dulu ya, dan kodeks Sinaiticus. Ini sama, saya baca satu saja ya. Dua kodeks ini nulis dengan sama, humais phoneite me ho didaskalos kai ho kurios, dengan nomina sakra kai kalos legete eimigar. Ini kodeks Alexandria, yang satu adalah Sinai ya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan dengan nomina sakra, artinya Tuhan yang disembah. Dan perkataanmu itu benar, karena akulah itu guru dan Tuhan. Karena akulah itu guru dan Tuhan. Jadi di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang disembah? Di sini. Loh, kan kata Tuhan kan bisa bermakna manusia, tetapi ini ditulis dalam nomina sakra, maka tidak mungkin ditujukan kepada manusia, pasti ditujukan kepada yang ilahi. Jadi kesimpulannya adalah kurios untuk Yesus itu bukan sebutan kehormatan seperti untuk manusia biasa, tetapi untuk penguasa ilahi. Karena cara menulisnya, para penutur asli kata kyrios atau kurios ini, mereka menulis dengan menggunakan nomina sakra, sama seperti menulis nama Theos, bahkan seperti menulis nama Yahweh. Bahkan cara menulis nomina sakra kurios untuk Yesus sama seperti kurios untuk menerjemahkan Adonai dan Yod-He-Waw-He, nomina sakra dalam Perjanjian Lama Septuaginta. Jadi kata kurios, kyrios untuk Yesus yang ditulis dengan nomina sakra kappa sigma, sigma lunate, dalam manuskrip papirus kuno bermakna Tuhan, sesembahan yang disembah, bukan tuan, penguasa dengan huruf kecil. Apa yang saya sampaikan ini semoga mencerahkan kita, sehingga kita tidak jatuh dalam kebodohan dan kesesatan. Tuhan Yesus memberkati.